Iya, kembali hadir bersama JGJ Istimewa. Yuhu. Wow. Teman-teman, di depan itu merupakan Gedung Gratama Pustaka yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, ini ada di sampingnya JEC ya, Jogja Expo Center. Nah, kenapa kita kesini? Karena di sini ada sebuah event yang sangat menarik, teman-teman. Apa itu? Yaitu Pasar Kangen tahun 2022 ya. Pasar Kangen ini dimulai dari tanggal 25 Februari, aslinya sih tanggal 25 sampai 28 Februari, cuma diperpanjang hingga 6 Maret. Waduh. Dan kebetulan ini kan belum tanggal 6 Maret nih pas rekamannya. Wah, saya coba untuk kebut gimana suasana dari Pasar Kangen tahun 2022 yang ada di apa ini namanya? Gedung Gra Pustaka yang ada di Jogja. Wes, nanti tempatnya tak taruh di deskripsi. Nanti linknya tinggal dipencet aja di situ, nanti langsung ketemu ya. Tapi teman-teman yang nonton ini kalau sebelum tanggal 6 buru-buru kesini karena sebelum ini eventnya berakhir, teman-teman. Nah, Pasar Kangen Yogyakarta tahun 2022 itu seperti apa sih? Nah, itu Pasar Kangen yang nantilah kita lihat ya, garis besarnya seperti apa. Tapi kita parkir sepeda motor dulu ya, teman-teman. Nah, kita sudah parkir sepeda motor dan kita akan melakukan perjalanan ke Pasar Kangen yang ada di Yogyakarta ini ya, teman-teman. Wah, Pasar Kangen 2022 ini ya. Nah, di sini tuh sebenarnya untuk acara peresmian diorama di Gedung Arsip Daerah Yogyakarta gitu, teman-teman. Jadi sembari untuk peresmian diorama diadakan juga Pasar Kangen tahun 2022. Kalau nggak salah tahun 2021 itu di TBY apa ya gimana. Pokoknya setiap tahun itu selalu ada. Intinya ini event tahunan. Nah, di Pasar Kangen ini itu nanti banyak orang berjualan makanan, lalu aksesoris, lalu ada benda-benda jadul. Itu yang bikin bagus, teman-teman. Nah, tapi sebelumnya kita lihat dulu seperti apa daerah kearsipan Yogyakarta itu pustaka ya, daerah pustaka, perpustakaan dan arsip daerah Yogyakarta itu seperti ini, teman-teman. Bangunannya modern banget, teman-teman, gitu. Pokoknya jangan lupa kalau teman-teman nonton ini dan sebelum tanggal 6 Maret 2022 langsung datang aja ke sini, begitu. Wih, ini dia, kita sudah hampir sampai di acaranya Pasar Kangen 2022. Sembari jalan ya, tadi kita kan awalnya parkir tuh, habis parkir kita jalan agak jauhan dikit gitu. Dan ini wih, orang-orangnya sudah ramai ya, banyak anak kecil, orang tua dan anak-anak muda untuk menikmati Pasar Kangen yang ada di Jogja ini ya. Nah, kita belum bisa melihat penampakannya ya, tapi di depan sana itu sudah banyak tenda-tenda yang berjualan tentang sesuatu yang jadul lah intinya, yang bisa bikin kita kangen. Namanya juga Pasar Kangen, seperti apa ya. Nah, ini dia, teman-teman. Ini adalah tenda-tenda yang sudah diplot-plot oleh panitia ya di Pasar Kangen 2022 ini. Nah, kita jalan sedikit. Nah, ini saya juga kurang tahu nih, ini pintu masuknya sebenarnya dari sini apa dari sana ya. Kita ikutin aja jalannya seperti apa. Dan di depan itu rame-rame itu ada apa ya? Oh, ternyata teman-teman ini ada jatilan, teman-teman. Jatilan Yogyakarta. Waduh. Ini adalah kesenian jatilan yang khas di Yogyakarta. Sebenarnya jatilan di Indonesia itu ada banyak, cuma untuk yang Yogyakarta sendiri itu ada sendiri, namanya Jatilan Yogyakarta. Nah, ini sebuah pameran seni dan budaya yang sangat khas di Yogyakarta. Jadi ada paduan kesenian dan gaib-gaibnya gitu. Nanti ada yang kesurupan gitu ya kan. Terus dibalut dengan tari-tarian serta sinden-sinden dan pengisi suara dan lagu-lagunya, itu namanya Jatilan Yogyakarta. Begitu, teman-teman. Jadi selain di sini menjual makanan-makanan, nah di sini juga ada pertunjukan jatilan. Wah, ini kita sudah bisa lihat ya pelangnya Pasar Kangen. Wah, sudah diarahkan ke sana. Oke, kita langsung aja menuju ke Pasar Kangennya, teman-teman. Seperti apa ya? Wah, nanti penampakan pertamanya saya juga penasaran nih. Wah, ini udah ada yang potong-potong buah ini pasti asik sekali, teman-teman. Wih, ini udah ada api-api dan ternyata ini adalah sate gajih, teman-teman. Ini namanya sate koyor. Sate gajih daging sapi. Loh, kok sate gajih daging sapi? Sate gajih lemak sapi. Wah, itu yang benar, teman-teman. Wah, ini ya, ini enak banget, teman-teman, nggak bohong. Jadi sate gajih sapi ini ya, ini tuh harus dimakan pas panas-panasnya biar tidak lengket di tenggorokan.
Ini enak banget dicampur kecap-kecap gitu dan bumbu-bumbu dari sate gaje sapinya itu teman-teman. Wah, penampakan pertamanya sudah sate gaje sapi. Dan ini ada di daerah tengahnya, ini plot di tengah. Ini kayaknya bukan makanan tapi berjualan kayak apa ini namanya, furnitur, patung, lalu ada mesin ketik, pokoknya sesuatu benda jadul pada zaman itu. Wih, ada rak, ada mesin ketik zaman dulu. Lalu kita bisa lihat lagi apa ya, wih, ada gelas dan piring teman-teman zaman dulu. Lalu ada kayak poster-poster zaman dulu. Wah, ini kalau dikumpulin ya kan kita bisa membuat kayak semacam interior itu menjadi jadul teman-teman. Wah, ini bagi kolektor-kolektor datang aja ke Pasar Kangen karena ini barang-barang di sini cukup antik. Wah, ini pasti kolektor senang sekali ya. Ada kamera jadul, ada TV jadul, ada telepon jadul, apalagi ada buku-buku zaman dulu juga. Seperti itu teman-teman. Dan di sebelah kanan gini, oh ini juga makanan juga. Ini kayaknya asinan teman-teman ya kan, udah ada itu kayaknya ada mangga-mangganya, lalu ada sambelnya, jelas itu pasti asinan teman-teman. Dan ini adalah makanan kekinian terus, katanya Pasar Kangen tapi ada yang kekinian. Nah, ini namanya snack nitrogen teman-teman. Nah, di snack nitrogen ini nanti bisa mengeluarkan asap gitu, jadi dikasih nitrogen. Jadi snacknya ya kayak snack-snack ya snack anak-anak gitu, nanti dikasih nitrogen sehingga mengeluarkan asap-asap tuh. Anak-anak pada suka kan. Nah, kita coba lanjut ke seberangnya. Di seberangnya ini, wow, ini kayaknya yang deretan sini nih daerah-daerah aksesoris ya teman-teman. Wah, ini ada koin jadul. Wah, uang seribuan zaman dulu, seratusan zaman dulu. Ini koin-koin jadul ya. Ini ada tuh apa tuh, 1000 kelapa zaman dulu tuh teman-teman. Wah, kayaknya tuh dijual lumayan ya teman-teman. Jadi teman-teman yang punya 1000-an kelapa zaman dulu disimpan dulu aja. Siapa tahu berapa tahun kemudian bisa menjadi langka dan mahal. Wah, gitu. Dan kita coba lanjut ya ke area berikutnya. Ke sebelahnya ini juga menjual apa ini, aksesoris jadul juga. Itu ada foto-foto jadul, lalu ada ini radio jadul teman-teman, masih pakai kaset tuh ya teman-teman, kaset pita teman-teman. Wah, mungkin di sini bagi anak-anak tahun kelahiran 2000-an mungkin tidak mengalami yang namanya kaset pita. Itu dulu kalau dengerin musik teman-teman pakai kaset pita gitu. Dan ini di seberangnya ada wedang susu, dan pastinya ini adalah produk lokal dari Jogja itu sendiri teman-teman. Wah, dan di sini sudah tertera harganya ya. Wah, ya ini harganya teman-teman, ya tidak mahal, 4.000-an, 4.000, 5.000, 6.000 gitu. Dan kita ke sebelahnya, kita langsung bisa melihat ini jajanan kekinian juga. Ini kan namanya istilahnya corn dog. Wah, corn dog itu kayak sosis panggang dikasih kayak apa ya, ya kayak kremesan gitu. Nah, kita bisa lihat jatilannya tadi, jadi dia ngumpul di tengah gitu. Wah, ini pertunjukannya lama teman-teman jatilan ini ya kan, karena ada gaib-gaibnya gitu. Kadang ada yang kesurupan itu, tapi nggak tahu ya itu kesurupan beneran apa enggak ya, jadi ngeri sendiri itu loh. Nah, ini ya gedung dari Dinas Perpustakaan Arsip yang ada di Yogyakarta itu tepat di depannya gitu. Jadi jatilannya di depannya sebagai pementas seni supaya ramai gitu. Dan kita coba untuk berputar-putar lagi ya. Ini ada pakaian wanita zaman dulu teman-teman. Ini kayak iya ya, kayaknya ini beneran, ini kayak yang saya dulu pakainya kayak gini ya teman-teman, pakai jari-jari terus kain tipis gitu ya kan, terus pakai kemben gitu. Keren banget ini. Ini kalau dipakai wanita zaman sekarang mungkin cantik ya teman-teman, karena ini mengekspos budaya dari Indonesia itu sendiri. Keren. Dan ini jasa lukis teman-teman. Waduh. Ini tangannya ketutupan, ini pakai gimana sih tangan saya ini. Nah, di seberangnya kita langsung bisa lihat ini kayak semacam mulai ini ya, jajanannya ya, jajanan kangennya itu loh. Wah, ini adalah mendoan ya, pastinya ini khas Jawa Tengah teman-teman. Widih, ini mendoan besar. Jadi mendoan kadang tuh di kafe-kafe ada mendoan tapi tuh kecil-kecil, padahal aslinya mendoan itu gede gitu, mlebek gitu, tapi tipis dan enak teman-teman, bener-bener lemes, bener-bener mendo. Dan kita lihat ya kolektor selanjutnya, ini ada gelas-gelas cangkir zaman dulu, lalu ada kayak apa itu, kayak gelas blirik juga, lalu apalagi nih, ada rantang zaman dulu. Ya ampun, telepon zaman dulu. Ingat nggak rantang zaman dulu? Waktu itu saya pernah inget kalau waktu kecil tuh ibu saya sering nyuruh beli rawon pakai rantang kayak gituan. Beli rawon 5.000, Mbak beli rawon 2.000. Nah, itu udah banyak banget pada waktu itu. Kuahnya dibanyakin ya pakai rantang itu teman-teman tadi. Dan kita coba lagi ke bagian ini, apa tuh namanya, makanan lagi. Ada corot, waduh, lalu ada geblek juga, kulon progo. Nah, kita ini makanan khas Jawa Tengah bener.
Nah, geblek ini beneran dari Kulon Progo teman-teman. Jadi tanaman geblek, makanan geblek ini warnanya putih ya, kayak bulat-bulat gitu, dan itu enak banget, gurih ya kan. Lalu yang celorot ini ya kan, celorot ini asli Purworejo ya, rasanya itu gurih dan legit loh, pokoknya enak lah celorot ini. Harganya murah lagi, 2.500-an gitu teman-teman. Teman-teman googling aja kalau kurang tahu tentang makanannya itu. Dan ini adalah lupis teman-teman. Nah, lupis itu di seluruh Indonesia sebenarnya macam-macam ya khasnya. Cuma yang disajikan di sini kayaknya lupis Jogja. Jadi lupis Jogja itu ya kayak ada cenilnya gitu. Ya gini lah. Pokoknya penampakannya ya kurang lebih lupis itu gitu-gitu aja lah. Tapi ini yang khasnya Jogja. Dan ini kita bisa lihat pecel ya. Dan pecel itu aslinya bukan asli Jogja lah ya pastinya ya. Kalau pecel Madiun lah. Ini ada pecel ya, pasti sajiannya kurang lebih dipincuk seperti itu. Itu makanan jadul yang bikin kita kangen teman-teman untuk sarapan. Waduh, tapi kebetulan saya di sini siang. Jadi bukan sarapan lagi, makan siang. Waduh. Dan kita lanjut ke lempeng apa nih? Lempeng juruh. Waduh, teman-teman tahu nggak lempeng juruh itu jajanan berupa lempeng yang terbuat dari bahan dasar ketela dengan tambahan juruh di atasnya. Jadi ini bahan dasarnya itu ketela teman-teman. Nah, biasanya bentuknya tuh ya lingkaran gini nih, tapi ya macam-macam, ada yang bentuk lonjong, ada yang tipis, gitulah namanya lempeng juruh gitu. Dan ini leker. Jadi leker zaman dulu itu dimasak di anglo gini nih, lalu dimasak di wajan zaman dulu itu kayak wajan batok gitu. Nah, itu leker zaman dulu. Dan ini sudah kekinian yang sini nih. Dan kita lanjut ke pakel ya ini. Wah, es pakel ini kayaknya es pedes itu loh teman-teman. Nah, kita lihat ya penampakannya seperti apa. Tuh, asinan ya ini teman-teman. Widih. Ini asinan kalem dan asinan galak. Lalu di sebelahnya kita bisa lihat itu sate keong sawah. Waduh, sate keong sawah. Tapi sate keong sawah ini banyak ya teman-teman yang mengolahnya. Jadi petani-petani biasanya dapat keong lalu disate gini. Nah, pengolahannya macam-macam, cuma yang pas di pasar Kangen ini pengolahannya menggunakan kecap dan dicampur bumbu-bumbu gitu. Nah, ini ya kayaknya penampakannya enak sih, terus panjang-panjang gitu, dan hanya Rp5.000 saja harganya teman-teman. Dan ini selanjutnya adalah rujak telo. Wah, ini namanya aja dudah telo, ini pasti isinya telo-teloan lalu dicampur-campur lalu dirujak. Waduh. Nah, itu penampakannya teman-teman seperti apa ya, kayak gitu. Nanti dikasih sambel, lalu olahan telonya itu dikumpulin jadi satu. Bener-bener jajanan zaman dulu teman-teman. Waduh. Lalu kita langsung lanjut ke selanjutnya. Wih, kayaknya banyak banget ya. Ini ada sate cumi ya. Ini kayaknya sate cumi itu merupakan jajanan yang mungkin dari luar negeri ya asalnya ya teman-teman ya. Kayaknya dari Jepang gitu. Jadi mungkin diadaptasi ke Indonesia. Lalu ada gedok bakar, lalu roti sisir ya, gedok bakar gitu teman-teman. Gambarnya sesuai yang ada di kamera tadi, dan harganya ya standar ya 10.000-an gitu. Dan selanjutnya di sampingnya kita bisa lihat ini namanya tahu skripsi. Wah, ini mungkin maksudnya tahu crispy, cuma akan diplesetin tahu skripsi biar skripsimu nggak jamuran. Wah, itu ada tahu, ada jamur ya, intinya digoreng tepung gitu lalu nanti dikasih bumbu. Itu namanya tahu skripsi dan jamur skripsi. Wah, biar skripsinya cepat selesai harapannya. Ayo teman-teman yang masih skripsi, ayo dilanjutkan sampai selesai. Ayo. Nah, ini lalu kita lanjut ke crepes. Waduh, ini crepes ya kayaknya jajanan luar negeri aslinya ya. Di Indonesia mungkin ya namanya leker itu loh. Ya leker itu, cuma lekernya diperbarui lebih gede gitu dan isinya lebih inovatif kalau zaman sekarang. Dan di daerah sebelah sini itu ada pijat kaki teman-teman, pijat kaki, tapi kok nggak ada orangnya ya, 20.000 lagi. Dan ini sebelahnya pijat kaki ada waduh, membaca tarot. Wah, ternyata ya pembacaan tarot bisa dijadiin jasa teman-teman. Nah, ini bisa membaca dari mungkin garis jodoh kita, garis ekonomi kita, dan macam-macam kesehatan kita gitu. Tapi cuma membaca, bukan menebak itu teman-teman. Dan sebelahnya ada aksesoris seperti gelang, lalu ada diari, lalu gantungan kunci dari flanel, lalu apa ini namanya tepak ini apa ya, kotaan apa ya,
wadah pensil, ya ampun. Lalu sampingnya ini merupakan olahan dari goni ya, kain goni gitu, lalu dijadikan tas-tas yang kekinian gitu teman-teman. Dan ini bagus banget ya teman, ini kayak etnik gitu ya. Wah, ini anak-anak hipster zaman sekarang nih pasti suka ya pakai tas kayak gini-gini. Jadi itu bahannya bahan goni tapi diolah kayak biar anak-anak kekinian gitu teman-teman. Lalu di sampingnya juga aksesoris. Nah, kayaknya di depan situ masih panjang ya, kita coba untuk susuri langsung lewat sini. Kayaknya yang bagian tengah ini isinya semua aksesoris ya kan. Lalu ada tas-tas juga, ini tas zaman dulu. Oh, print-printan zaman dulu gitu ya, kayak merek-merek zaman dulu. Lalu ada buku-buku zaman dulu teman-teman. Waduh, ini buku zaman dulu nih saya biasanya kalau zaman dulu tuh kalau buku saya suka baca novel Lupus teman-teman. Wah, itu mungkin yang kalau lebih dulu lagi itu komik Gundala gitu. Wah, ini ada kaset juga, kaset kita teman-teman. Lalu kita bisa lihat buku-bukunya seperti itu teman-teman. Wah, apa yang bisa kita teliti ya? Itu ada komik teman-teman, komik zaman dulu. Kita bisa lihat ya. Wow, ini loh Indonesia ya, zaman dulu tuh udah bikin komik teman-teman, keren banget ya. Ada Ramayana, ada Majapahit, ada Gajah Mada. Itu kita nggak kalah sama Marvel sama DC. Karena kita sudah memulai sejak dulu. Keren kan? Itu harusnya kita teruskan sampai sekarang gitu. Kalau nggak salah kemarin di bioskop ya sudah menayangkan film Gundala ya. Mungkin selanjutnya apa itu namanya superhero selanjutnya mungkin Gatot Kaca atau apa itu bisa diangkat lagi gitu, biar superhero-nya Indonesia tuh tetap keren, gak kalah sama luar negeri gitu. Dan ini wah, ada yang jualan kain juga ya teman-teman, kainnya keren banget. Dan ini aksesoris zaman dulu juga gitu, ada boneka-boneka kayak zaman dulu gitu, itu namanya boneka roh ya yang lagi hits sekarang, boneka roh. Itu nanti ada rohnya gitu. Enggak teman-teman, itu boneka biasa. Lalu kita juga bisa lihat di sebelah sini juga buku-bukuan dan lu ada novel Lupus ternyata. Ini teman-teman, ini novel yang dulu saya sering baca ya, lucu banget itu novel Lupus, tapi sekarang kok kayaknya jarang yang koleksi ya, karena mungkin udah nggak diterusin lagi gitu. Dan kita coba untuk menuju area selanjutnya. Waduh, semakin penasaran seperti apa area selanjutnya ya. Waduh. Dan kita bisa lihat ini area selanjutnya. Wah, ini cukup ramai ya. Ini apa ini? Kita bisa lihat penampakannya dari atas, kayaknya ini jenang-jenangan gitu. Itu ada sumsumnya. Dan ternyata ini jenang gempol teman-teman. Wah, es gempol. Nah, jenang gempol itu merupakan sajian tradisional khas Yogyakarta yang berisi bubur sumsum, gula merah, serta gempol yang berkuah santan. Wah, rasa buburnya itu manis ya tuh, manis terus gurih ya gara-gara santannya itu, dan enak untuk sarapan biasanya. Ini namanya jenang gempol teman-teman, dengan ini pakai piring zaman dulu itu. Ini warna-warni ya kayak gini lah jenang gempol itu, ada mutiara merahnya juga. Wis pokoknya kalau zamanku kecil juga jenang gempol ini enak banget lah, ini kayak bubur sumsum gitu loh. Pokoknya kalau kita makan pagi itu kayak langsung energinya keisi banget. Itu namanya jenang gempol teman-teman. Lalu ini juga gak kalah kangen juga, ini namanya es limun. Teman-teman kalau yang zaman dulu pasti inget gak nih, ada minuman limun itu kayak minuman asli Indonesia itu yang diwadahi di botol limun namanya itu. Wah, keren banget. Ini harganya 5.000 ini per gelas. Ini wah, limun itu rasanya macam-macam, ada leci, ada frambos, ada apa ya, ada jeruk nipis ya. Ini limun teman-teman. Nah, ini bentar lagi saya liatin seperti apa botolnya. Nah, ini ini kayak botol apa, kayak botol minuman keras padahal ini sirup. Ini namanya limun teman-teman, rasanya macam-macam. Dan ini di Yogyakarta masih ada yang bikin teman-teman, maksudnya masih ada yang mengolah ya, yang jualan resmi di toko itu ada apa itu namanya sirup limun ini ya, kayak botolnya tuh kayak botol soda gitu loh. Ini kayak soda, tapi ini kalau dikasih soda sebenarnya enak sih es limun ini. Lalu ini selanjutnya ini es jadul ya teman-teman, cuma kok kayaknya nggak ada yang beli jadi nggak bisa memperlihatkan es jadulnya. Jadi es jadul itu teman-teman kalau ingat zaman kecil itu es serut nih kan, es serut lalu dicetak, lalu serutannya ini dikasih sirup warna-warni, ada sirup warna merah, sirup warna kuning, sirup warna hijau gitu. Itu namanya es serut nanti ya, es jadul lah. Lalu ini juga ada jajanan-jajanan zaman dulu, dan ini ini
Ini ya, ini jajanan yang tadi terakhir itu namanya agak saru, namanya kontol kejepit. Itu beneran itu ada. Itu khas lah, itu jajanan tradisional, tapi nama baiknya itu kue adrem teman-teman. Itu namanya agak saru ya. Tapi itu beneran resmi. Dan ini juga ada es kuwut itu kayak es degan gitu. Lalu di sini juga ada dawet ireng. Nah, di video saya sebelumnya kayaknya udah lama itu juga pernah bahas dawet ireng ya. Di Indonesia tuh dawet ada banyak sekali ya. Salah satunya tuh dawet ireng itu diisi ketan gitu. Lalu dengan santan dan macam-macam lah, intinya gitu dawet ireng. Nah, lalu di sampingnya juga ada ini, ada gatot, tiwul, klepon, lupis, gethuk, jenang grendul ya toh, ada awu-awu. Nama jajan zaman dulu tuh ya ampun, kayak saru-saru gitu ya. Tapi ya itu memang beneran itu apa itu namanya, makanannya memang namanya itu gitu. Nah, ini loh, nggak salah 10.000 dapat 3 jenis ya. Jadi 10.000 tuh 3 jenis dari jajanan ini. Wah, harganya cukup murah ya. Kalau saya lihat ini ya anu lah, pokoknya kekinian lah harganya ya, anu lah, terjangkau. Nah, gitu. Lalu kita coba ke seberangnya. Waduh, ini saya ngomong terus ini sampai haus. Lalu sebelahnya kita bisa lihat di sini ada jajanan pagi hari. Wih, ya bener nih, jajanan pasar pagi hari kan teman-teman. Tuh ada lapis, lalu ada lemper, lalu ada cookies, lalu ada lumpia. Nah, ya ini jajanan pasar yang biasanya di pagi hari gitu. Lalu kita coba ke sebelahnya ya teman-teman. Ini apa nih? Cara bikang 10.000 dapat 3. Waduh. Nah, cara bikang ini khas Jawa Tengah juga ya, camilan dari tepung beras ya kan. Terus kayak bikang ya, apa ya namanya juga cara bikang. Ini empuk ya kan, dan ini memang khas Jawa Tengah. Lalu selanjutnya ada apem beras ya, Bu Wanti. Nah, apem beras ini ya ini apem pada umumnya teman-teman. Kalau makan apem ya ini namanya apem beras ya. Ini dia cara memasaknya dengan ya sejenis dengan pukis lah, pakai ada cetakannya gitu, terus dengan tepung beras gitu dicampur dengan telur dan macam-macam, jadilah apem ini teman-teman. Lalu kita coba ke sebelahnya itu sego langgi. Waduh. Nah, sego langgi ini olahannya dengan bahan rempah ya, beserta santan asam Jawa. Biasanya ini di Solo atau Semarang ini biasanya ada ya sego langgi ini, biasanya buat sarapan juga. Lalu kita coba sebelahnya itu pecel pincuk ya, ini standar ya, pecel pincuk Madiun ya, yang dipincuk menggunakan daun pisang. Lalu kita coba sampingnya nih es teh. Es teh khas mana ya? Teh itu mana aja ya, ada di seluruh negara. Lalu empal gentong ya, ini aduh kelihatan nggak ya, ini ramai banget ya, nggak bisa memperlihatkan ya teman-teman, maaf ya kalau yang ini, jadi soalnya ramai banget ya, sungkan nih. Masa masukin kamera ke depan. Lalu selanjutnya tahu gejrot ya, ini tahu pedas gitu dengan bumbu bawang gitu, lalu kayak kasih kuah pedas-pedas gitu, enak lah pokoknya. Ini lalu ada pepes, wih, ini kita juga bisa lihat ya, ini harganya yang di sini. Wah, ini pepesnya teman-teman, wih, ini jelas makanan khas Indonesia ini, pepes Karangasem. Pokoknya ini yang digini ini tuh pasti enak, campur nasi. Campur nasi putih itu gurih, enak pokoknya, wes top. Lalu kita bisa lihat nasi gandul. Wah, nasi gandul ini dari Pati teman-teman. Ini khasnya Pati itu nasi gandul, tapi kayaknya sudah merembah ke seluruh Indonesia ya nasi gandul ini, dan rasanya gurih ya, kayak ada kecap-kecapnya gitu, kayak ya sejenis rawon apa nasi pindang gitu ya, namanya nasi gandul. Lalu di sampingnya juga ada sego suwir mercon ya, ini kayaknya juga bukan khas mana-mana ya kalau sego suwir mercon. Tapi kalau saya di Jogja tuh juga banyak sih, maksudnya mercon men. Kayak gudeg mercon, kayak nasi mercon, kayak itu banyak, kayak yang pedes-pedes lah, intinya namanya mercon gitu. Lalu sampingnya itu sego welut Lombok Abang. Wah, ya ini nasi dengan belut ya kan, lalu dengan taburan lombok hijau. Ini dia namanya sego welut. Ini welutnya, segonya masih diambil sama ibunya. Lalu ini kayaknya udah yang terakhir nih. Wah, akhirnya sampai di akhir video, es tebu hijau, es tebu murni ini. Ini kayaknya waktu kecil banyak banget yang jualan di pinggir jalan nih. Wah, kalau sekarang kayaknya udah dicampur-campur sama lemon juga. Oh, bener kan? Ada yang campur lemon, ada yang teh hijau, tebu kopi. Ya intinya sekarang udah penuh inovasi lah. Begitu teman-teman. Semoga videonya inspiratif teman-teman. Saya sudah ngomong sekitar 20 menitan lebih. Semoga teman-teman terhibur. Dan pokoknya kalau teman-teman dengar ini sebelum tanggal 6, datang aja ke sini ya. 6 Maret 2022 langsung datang aja ke sini karena ini masih ada. Begitu teman-teman. Kalau begitu sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Wah, semoga teman-teman terhibur teman-teman. Aduh, haus.